Salam, selamat pagi untuk Anase pada pagi hari ini. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini untuk melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Adapun topik kita pada hari ini adalah menjaga dan melestarikan alam. Menjaga dan melestarikan alam. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini adalah mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Inilah menjadi kompetensi dasar pada materi kita. Yang menjadi indikatornya adalah menjelaskan tentang tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelestarian alam. Lalu menjelaskan pemeliharaan Allah yang diberi kesinambungan bagi seluruh ciptaannya. Lingkungan hidup. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 Pasal 1, kita bisa lihat di sini adalah definisi tentang apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda. Jadi, semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Inilah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 Pasal 1 definisi dari lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati dan lingkungan non hayati, ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat arti penting alam bagi manusia. Masyarakat tradisional membagi hutan dalam 3 bahagian, yakni yang pertama hutan yang boleh digarap, baik itu untuk berladang, untuk jadikan lahan pertanian, ya. Yang kedua, hutan yang boleh diambil hasilnya tapi mesti disediakan pengganti. Ini maksudnya disediakan dulu tanaman pengganti, baru yang sudah layak untuk dipotong, ditebang boleh dipotong. Maksudnya supaya tetap terjadi kesinambungan, eh, tidak terjadi penggundulan, ya. Lalu hutan larangan, di mana manusia dilarang masuk apalagi mengambil hasil hutan ataupun menggarapnya. Ini mungkin larangan bisa juga dari adat, bisa juga memang karena hutan lindung, ya. Jadi arti penting alam bagi manusia, hutan itu dibagi 3, boleh digarap, ada yang boleh diambil hasil tapi sediakan tanaman pengganti, atau sama sekali tidak diizinkan masuk ataupun mengambil hasil dari hutan tersebut. Nah, upaya menyelamatkan alam. Nah, kita menggunakan penghematan energi. Jadi energi misalnya sumber daya alam itu kita lakukan penghematan, ya. Jadi penebangan hutan harus didahului dengan penanaman tanaman pengganti, ya. Lalu melakukan reboisasi. Reboisasi itu penghijauan kembali, menanam kembali hutan-hutan yang telah gundul supaya tidak terjadi erosi dan banjir. Lalu memperluas kawasan hutan lindung, ya, yang tidak boleh ditebang supaya keasrian alam boleh tetap terjaga. Lalu mengurangi benda-benda yang tidak dapat hancur, misalnya plastik itu dibakar, jangan diserahkan begitu saja, ya. Lalu menjaga lingkungan hidup, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekitar, dan lingkungan untuk kita boleh melihat alam. Tugas remaja Kristen, apa sih tugas seorang remaja? Terus menjaga dan memelihara alam dan lingkungan. Dari hal yang kecil, misalnya di rumah menyiram tanaman, membersihkan lingkungan, jangan buang sampah di parit, bakar sampahnya, itu hal kecil saja, ya. Lalu menjadi garda terdepan dalam agen perubahan. Tunjukkan sama masyarakat bagaimana sebenarnya menangani sampah limbah. Jangan dibuang ke sungai sampahnya, jangan dibuang di tanah kosong sampahnya, tapi siapkan wadahnya, pilah sampahnya, bakar jika ada pekarangan kita, ya. Giat dalam melakukan kegiatan dalam bingkai kebersamaan, gotong royong, ya, membersihkan lingkungan, gotong royong untuk kegiatan untuk penanaman pohon, itu sangat
positif sekali. Jaga dan pelihara keberlangsungan ciptaan Tuhan, karena kita diberikan mandat untuk memberikan atau perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan ciptaan supaya anak cucu kita kelak boleh lagi melihat dan menyaksikannya. Nah, kesimpulan, Tuhan memberikan mandat, tugas ya, mandat itu tugas atau tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara ciptaan, bukan mengeksploitasi untuk kepentingan perorangan ataupun kelompok ya. Mulailah dari hal yang kecil dari rumah ya, mulai dari buang sampah tepat, lalu merawat tanam-tanaman kita supaya asri dan hijau. Lalu sebagai remaja Kristen mesti menjadi duta atau agen perubahan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Jadilah remaja yang sungguh boleh mempraktekkan bahwa kita ini adalah agen perubahan. Ya, kita ini adalah mitra ataupun anak Tuhan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab memelihara ciptaannya. Semangat belajar, dan kalian setelah menyimak dan memahami konteks materi kita, silakan dicatat materi catatan sudah saya siapkan pada hari ini. Terima kasih, catatan dikirim kepada saya untuk diambil nilainya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Selamat pagi menjelang siang, dan Tuhan berkati kita semua. Shalom.